semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai PPh 2126, 22, 23, 24, dan 25. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gustia Yuketa Devani Tunata, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Lalu ada wajib dan tidak wajib pajak PPh pasal 21, di mana penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yang pertama adalah pegawai, yang kedua adalah penerima uang pensiun, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Adapun yang tidak terkena wajib pajak adalah pejabat. Lalu yang bukan objek pajak PPh pasal 21, yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi, yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, yang ketiga adalah iuran pensiun. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 21, di mana berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 adalah orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada badan, dan yang terakhir ada badan usaha tetap atau BUT. Lalu biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana berdasarkan peraturan Ditjen Pajak nomor 31 tahun 2009, yaitu biaya jabatan yang sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya adalah 500.000 dalam sebulan atau 6 juta dalam setahun. Yang kedua adalah biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dan setinggi-tingginya adalah 200.000 dalam sebulan dan 2.400.000 dalam setahun. Selanjutnya berikut adalah penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Lalu ada wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan yaitu adalah wajib pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya ada pemotong pajak PPh pasal 26. Yang pertama adalah pemberi kerja, yang kedua adalah benarawan atau pemegang kas pemerintahan, yang ketiga ada badan-badan yang memberikan uang pensiun, yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta badan. Selanjutnya adalah objek pajak PPh pasal 26, di mana penghasilan yang dipotong pajak PPh pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah yaitu ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang atau royalti. Berikut adalah tarif pajak PPh pasal 26. Perkenalkan, nama saya Komang Tria Candika Prema Devi, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun milik swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan juga reimpor. Berikut adalah pemungut objek yang dikenai PPh pasal 22. Selanjutnya, ada tarif pajak PPh pasal 22. Yang pertama adalah impor barang. Pemungut PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran ke bank devisa atau ke bea cukai. Untuk yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor. Untuk yang tidak menggunakan API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Dan untuk yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada pembelian barang pemerintah. Dikecualikan pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya kurang dari 2 juta, dikenakan tarif pungutan sebesar 1,5% dari harga pembelian. Selanjutnya, ada badan usaha tertentu penjualan hasil produksi di dalam negeri. Untuk industri semen
dikenakan tarif 0,25% dari DPP PPN. Untuk industri kertas dikenakan tarif 0,1%, untuk industri baja dikenakan tarif 0,3%, dan untuk industri otomotif dikenakan tarif 0,45%. Selanjutnya ada penjualan hasil tertentu atas penjualan BBM, gas, pelumas oleh produsen atau importir. Untuk BBM dikenakan tarif 0,25% dari penjualan. Untuk gas itu dikenakan tarif 0,3% dari penjualan, dan untuk pelumas dikenakan tarif 0,3% dari penjualan. Selanjutnya, dari Badan Industri atau Eksportir Bidang Pertanian, Perhutanan, Perkebunan, dan juga Perikanan dikenakan tarif sebesar 0,25% dari harga pembeli yang tidak termasuk PPN. Yang terakhir adalah penjualan barang mewah. Untuk penjualan barang mewah pada rumah atau apartemen dikenakan tarif sebesar 1%. Dan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2 dan juga pesawat udara atau helikopter pribadi atau kapal pesiar itu dikenakan tarif sebesar 5%. Berikut adalah contoh kasus perhitungan PPh pasal 22. Perkenalkan, nama saya Made Peristani Karolina, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 23. Yang dimana menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli dan penerima jasa. Pemotongan atas jasa penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Adapun subjek di dalam PPh pasal 23 seperti badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat ada badan usaha tetap atau BUT, yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri, yang keenam ada orang pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh KPP. Adapun objek pemotongan atas pembayaran dalam bentuk apapun, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain telah dipotong oleh PPh pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, adapun imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi pajak, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Adapun tarif dan DPP PPh pasal 23, yang pertama di objek pajak, dividen, badan usaha, tarif dan DPP 15% dikali penghasilan bruto dengan sifat pungutan tidak final. Yang kedua ada dividen kepada WPUP dalam negeri, tarif dan DPP-nya 10% dikali penghasilan bruto dengan sifat pungutan final. Yang kedua, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang ada dua. Yang pertama bunga deposito tabungan dan diskonto SBI atau lebih dari 7,5 juta. Yang pertama ada WPDN dan BUT. Tarif dan DPP-nya 20% dikali penghasilan bruto dengan sifat pungutan final. Yang kedua ada WPLN dengan 20% dikali penghasilan bruto, pungutannya perhatikan P3B-nya. Terus yang kedua ada diskonto surat bendaharaan negara dengan tarif dan DPP-nya 15% dikali penghasilan bruto yang bersifat pungutan final. Berikut adalah jasa-jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Adapun jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, yang pertama jenis penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan, angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh. Perkenalkan, nama saya Nika Dasrianti, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. Nah, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri.
untuk mengurangi nilai pajak yang terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Nah, subjek dan objek PPH pasal 24, yang pertama itu subjek PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, objek dari pasal PPH 24 adalah penghasilan berasal dari luar negeri. Nah, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia itu ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan bunga berupa bunga, royalti dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan penkreditan pajak yang terhutang atau dibayar dari luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilampiri ada laporan keuangan dari penghasilan berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan dari luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Berikut adalah soal-soal dari PPH pasal 24. Batas maksimum kredit pajak itu dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Pertama itu ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Batas maksimum kredit pajak yang diambil atau terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut. Pertama itu ada jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua itu penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPH atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Terakhir ada jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Nipututia Valentina dan Putri dengan absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan. Wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan SPT tahunan pajak melalui 2 cara, yaitu yang pertama wajib pajak membayar sendiri pajak penghasilan pasal 25, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga atau PH pasal 21, 22, 23, dan 24. Selanjutnya di sini ada dasar penghitungan. Pasal 25. Indonesia menerapkan stelsel campuran dalam sistem perpajakan di mana pada awal tahun beranggapan bahwa jumlah pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan sama dengan pajak penghasilan yang terhutang pada tahun sebelumnya. Sehingga besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan yang pertama, PPH yang dipotong sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dan 22 serta pajak yang dipungut dalam PPH pasal 23. Yang kedua, PPH yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan PPH pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelumnya, SPT tahunan PPH disampaikan sebelum batas waktu penyampaian sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Apabila dalam 3 tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak sebelumnya, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.